Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Mami Lucky Tarot hari ini mau pick a card tentang perjalanan cinta terlarang. Cie, asik-asik ya. Ini insya Allah energi bisa cepat dan lambat. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan. Siapapun yang kalian bayangi, insya Allah ketarik alam bawah sadarnya mereka. Sebelumnya kita baca doa dulu ya. Aku udah baca doa, tapi kita baca doa lagi agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita juga, dan mereka siapapun yang menyakiti kita biar diberikan kebaikan dan disadarkan dari kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Oke, di sini ada file 1, file 2, file 3, file 4. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan. Aku kasih waktu kalian 3 menit. Oke? Oke, kita lanjut ya. Aku akan milih nomor 4. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan cinta terlarang. Siapapun yang kalian dealkan, ya kalian bayangi orangnya. Insya Allah ini bisa ketarik energinya. Ya. Perjalanan cinta terlarang. Kita lihat temptation. Ini adalah devil ya. Jadi perjalanan mereka ini memang penuh dengan nafsu birahi, penuh dengan addiction dan ilusi. Mereka dibayangi kenyataan atau kepalsuan. Hubungan mereka ini perjalanannya penuh dengan marah, dendam, semuanya. Jadi mereka luapkan di dalam seksual ataupun suatu ketergantungan, entah itu uang ataupun yang bisa menggoda dia untuk melari dari kenyataan. Moving on. Ya, lari dari kenyataan. Jadi gini, mereka coba untuk meninggalkan kenyataan, hidup di dalam ilusi. Tapi ternyata 1 tambah 5 6 loh. Ini 6. Ya. Jadi hubungan mereka ini perjalanan perjalanan cinta terlarangnya ini penuh dengan toksik ya, yang aku lihat. Dan mereka coba untuk meninggalkan toksik ini. Yang aku lihat ya. Mereka coba meninggalkan toksik ini. Kita lihat dulu ya. Sini ada meditation for creativity, the inspiration and courage. I see. Oke. Kita baca dulu ya, kita buka dulu ya. Kita lihat energinya ya guys. Heart to heart conversation. Ini tentang tindakannya mereka, perjalanan siapapun yang kalian dealkan. 7 of Cups, 2 of Swords, 9 of Cups. Wow, the Queen of Pentacles. Wah, ini jelas banget ya. Perjalanan hidup mereka ini sangat tidak baik ya, karena ada ilmu hitam yang bergerak, magic, untuk bisa menciptakan, mewujudkan segala apa yang mereka inginkan. Karena mereka, siapapun yang kalian dealkan,
perjalanan cinta terlarang mereka ini penuh dengan ilusi dan penuh dengan darkness, di mana mereka memang menggunakan salah satu atau dua-duanya. Sepasang ini ada ilmu hitam, sehingga untuk bisa mewujudkan apapun yang mereka inginkan, ya, karena mereka takut dengan kenyataan yang membuat mereka harus kehilangan fantasinya. Nah, disinilah mereka nanti akan coba untuk bicara dari hati ke hati, karena yang kulihat di sini ya harapannya mereka ini sebenarnya gagal. Gagalnya kenapa? Karena mereka selalu berfantasi, selalu banyak pilihan yang membuat mereka sangat senang ya kalau diperebutkan. Dan mereka ini juga tidak menerima kenyataan kalau ada kegagalan dalam hubungan mereka ini. Makanya salah satu ada yang menjadi bossy, yaitu memerintah, ada yang nggak nyaman dengan hubungan ini juga ya, karena tidak ada kepastian ujungnya, dan mereka gunakan segala cara untuk mencapai kebahagiaan, ya. So kita lihat tentang the Queen of Swords-nya ya. Two of Cups. Ya, kini mereka nggak nyaman ya sebenarnya dengan processing hidup mereka, karena aku lihat perjalanan cinta terlarangnya mereka, karena the Queen of Pentacles ini in reverse, so dia akan menjadi seseorang yang tidak baik, bahkan orang yang cemburuan dan juga berselingkuh kembali dari harapannya mereka, karena banyak sekali option, mereka tidak mau kehilangan option manapun, sehingga perjalanan cinta terlarang siapapun yang kalian dealkan orang ini, dia akan terhianati lagi, dan juga ada campur tangan dengan ilmu hitam. Dan yang kulihat di sini mereka juga banyak kekacauan ya nantinya, terutama dari perjalanan soulmate. Jadi gini, mereka coba untuk mencapai impian mereka ya, mereka ingin mencapai sebuah koneksi soulmate, tapi ternyata tidak bisa di sini karena kan terlarang, banyak kegagalan, banyak kecemburuan, dan banyak posesif ya, ingin saling menguasai di sini untuk mencapai kebahagiaannya masing-masing. Nah, hubungan mereka ini sebenarnya heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. Jadi di antara mereka tidak ada kejujuran ya, tidak ada. Mereka nggak bisa bicara satu sama lain, karena ya mereka ingin saling menguasai, bossy ya, ingin saling menguasai dan saling serakah dalam mengontrol. Dan di sini yang kulihat ya, ini bayangan hitam ya, the darkness. So dia salah satu ya dari pasangan ini ya, mereka coba untuk menggambarkan ya dalam meditasinya, membuat suatu skenario baru untuk mendapatkan impian dia melalui the darkness-nya. Dan di sini mereka coba untuk bisa move on salah satu dari cinta terlarang ini, untuk bisa meninggalkan ilusi ini. So kalau yang aku lihat di sini, hubungan mereka ini tidak akan bertahan lama kalau aku lihat, karena banyak kecemburuan dan mereka akan ada pertengkaran, banyak manipulasi dalam hubungan mereka karena banyaknya fantasi tentang mengendalikan dan mengontrol hubungan ini, karena mereka juga cintanya ini tidak suci ya, tidak murni, beda ya suci sama murni. Jadi tidak memang dari natural, dibuat oleh seseorang yang ingin mengajak seseorang ini ya, mengajak seseorang ini untuk bisa beralih dari pasangan resminya ya. Pada ujungnya ya mereka akan kembali lagi kepada pasangan resminya, karena 1 tambah 5 6 ya, 6 itu adalah reconciliation, komunikasi. So, otomatis this moving on ya, ini Six of Swords ya. Jadi dia akan coba untuk meninggalkan, salah satu dari mereka ini menggunakan ilmu hitam untuk bisa membawa pasangan resmi ini untuk bisa cinta terlarang. Dan ini salah satu coba berpikir kembali
Ya, gimana caranya untuk bisa keluar dari adanya hubungan toksik ini. Oke. So, aku harap ini bisa resonate ya untuk kalian. Dan kalian perbanyak ibadah aja. Kalau memang mereka salah satunya memakai ilmu hitam, kalau bisa kalian berdoa untuk kalian sendiri aja, karena bagaimanapun sayangi diri kalian ya. Kenapa? Yang harus dilindungi adalah kalian dan orang tua kalian. Kalaupun mereka misalnya mendapatkan karma, itu adalah bagian dirinya, bukan kalian ya. Jadi doakanlah kepada orang tua aja dulu, itu udah kewajiban kita guys ya. Di sini mereka coba untuk bisa meninggalkan hubungan terlarang ini, karena ya salah satu menggunakan ilmu hitam. Bahkan yang aku lihat ya, mereka tidak terima kekalahan kalau mereka gagal dalam impiannya untuk menjadi soulmate, nggak suka ya. Jadi toxic ini ujungnya ya. So guys, aku harap ini bisa resonate dan membantu kalian dalam situasinya mereka, dalam perjalanan cinta terlarangnya mereka. Oke. So, aku harap ini bisa membantu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku, Lucky Tarot MS. Oke, kita lanjut. Wow, sorry guys. Sorry ya, bentar. Kita lanjut ke nomor 2. Perjalanan cinta terlarang mereka. Foundation, assessment, intuition, earth magic, speak your mind, separation. Oke, perjalanan cinta terlarang mereka. Ini kayaknya mereka akan ada perpisahan ya. Akan ada perpisahan karena ini ada earth magic yang mana menggunakan alam semesta, yaitu ciptaan Allah ya. Jadi dari Allah pulang ke Allah di sini ya. Iya. Perjalanan cinta terlarang. Karena yang dari kalian ini sebagian juga pasangan kalian sudah pisah sama kalian sebenarnya, dan hubungan mereka ini sebenarnya sudah bahagia sih ya, cinta terlarangnya mereka. Tapi juga mereka akan ada perpisahan karena menggunakan earth magic ya, kekuatan spiritual ya. Di sini yang aku lihat. Dan memakai intuition, telepati, sixth sense, dan spiritual. Pokoknya salah satu itu. Dan mereka memang bahagia, tapi ujungnya tetap perpisahan. Karena mereka mau tidak mau, salah satu dari mereka akan berbicara tentang kejujuran, apa yang mereka inginkan di dalam hubungan terlarang ini. Karena yang kulihat di sini mereka saling coba, kalau bilang mempertahankan, tapi kayak orang tuh saling ingin menunjukkan gitu loh kebisaannya apa, keinginannya apa. Pada akhirnya mereka berpisah. Kenapa? Karena yang kulihat di sini ya, mereka memang awalnya bahagia ya hubungannya. Bahagia sekali, keuangan oke, bergairah ya, dan seksualnya juga, kehidupannya oke. Bahkan salah satu dari yang punya anak ya, bukan salah satu, sebagian dari punya anak. Tapi ternyata nanti mereka ada perpisahan. Five of Cups. Kenapa? Karena ada skandal, kekacauan di dalam kehidupan mereka, dan mereka juga memakai intuition. Jadi mereka hubungan ini hanya untuk keuangan dan juga seksual, bukan untuk ketulusan yang aku lihat. Ujungnya mereka akan mengatakan apapun yang mereka inginkan dalam sebuah hubungan ini.
Dan apa yang mereka mulai dari awalnya dengan seksual, sorry ya guys, di bawah banyak anak-anak. Alhamdulillah sih banyak anak kecil ya di rumah aku, banyak kucing juga. Jadi berkah. Misalnya kan kalau anak kecil itu malaikat ya, dan juga kucing. So di sini hubungan mereka ini foundationnya ini memang bukan karena ketulusan ya, tapi karena uang dan gairah seksual di sini. Dan sebagian juga ada yang coba memakai trik yaitu tentang anak, tapi ujungnya mereka juga akan ada perpisahan ya, karena banyak kesedihan dalam perjalanan cinta terlarang mereka. Ya ujungnya ada perpisahan, yang ujungnya mereka keinginannya hanya untuk keuangan yang mereka ambil, dan mereka sadari apa yang mereka tanam itu yang mereka tuai. Karena kan mereka mulai dengan assessment ya, mengambil hubungan dari sebuah keluarga ataupun yang mau menikah, hubungan yang sahnya ya di sini ya. So apa yang mereka mulai dari seksual dan keuangan untuk kebahagiaan mereka ya ujungnya perpisahan, kesedihan, bahkan mereka juga menjadi trauma dan kehilangan dari apa yang mereka kejar. Mereka gunakan intuition loh sebenarnya. Sebagian dari yang nomor 2 ini orang juga bukan orang biasa ya. Mereka juga punya telepati ya, punya insting kuat juga, tapi mereka gunakan dengan keburukan, sehingga ya apa yang mereka tanam itu yang mereka tuai. Earth magic, ujungnya perpisahan juga, karena mereka ambil intuisinya, gunakan itu untuk mengambil hubungan yang sudah resmi ataupun seseorang yang pertama gitu ya, hubungan yang pertama gitu. Sehingga ya apa yang mereka ambil dari kamu akan kehilangan juga di sini, karena mereka harus berbicara dari hati ke hati, pikirannya mereka maunya bagaimana, karena mereka bertentangan ya nantinya, sehingga ujungnya perpisahan juga. Yang diberantemkan tetap aja adalah masalah keuangan atau seksualnya mereka, beralasannya untuk kebahagiaan. Di sini yang aku rasakan energi. Oke, kita lihat tentang kenapa sih ada Five of Cups. Ya, ini mereka juga ada perpisahan ataupun mereka juga ada perceraian, kekacauannya dalam kebahagiaannya mereka. Ya, the Knight of Pentacles, apa yang mereka mulai itu yang harus mereka akhiri, sama perjalanannya seperti itu. Ya. So, perpisahannya ya seperti itu, karena dia kan memisahkan kalian dengan cara itu. So, mereka pun akan sama, bahkan lebih parah. Karena ya mereka gunakan kepintaran mereka masing-masing ya, dan dengan intuition ya, dengan spiritualnya mereka juga. Jadi ini yang aku rasakan ya, di yang nomor 2 ini bukan orang biasa ya, dan mereka juga memakai orang pintar juga ada, atau dengan dirinya sendiri mencari ya. So guys, untuk yang nomor 2, perjalanan cinta terlarangnya mereka tidak akan baik ya, dimana-mana tidak akan baik gitu ya hubungannya, tapi ya nanti akan bisa berubah ya, nanti kita akan update terus ya perjalanan cinta terlarang mereka. So kita lihat yang nomor 3, perjalanan cinta terlarang mereka. Material and spiritual prosperity. 6. Sebentar ya guys. Sacral chakra, transformation and change, fire magic, wedding. Sacral chakra ini pernikahan ya, karena dia sakral, benar-benar high priestess and the empress. So kalau yang aku lihat di sini ya, mereka kan material spiritual prosperity ini adalah tentang
ini ya, apa namanya, kalau spiritual prosperity bisa dengan The Empress atau dengan Hierophant ya. Di sini yang kurasakan, karena mereka ada perubahan ya, fire magic mereka gunakan untuk bisa pernikah ataupun menuju pernikahan ini dengan kekuatan magic, dan mereka melakukan perubahan transformation untuk bisa lebih naik level. Di sini yang kurasakan, tapi ujungnya yang mereka niatkan adalah tentang harta ya, melalui spiritual. Okay. Kalau yang aku lihat di sini, mereka bisa aja menikah atau sudah menikah, nomor 3, dan mereka memang memandang sebuah hubungan ini hanya untuk kemewahan ya. Di sini yang kulihat sakra cakra The Empress, yaitu kemewahan ya, dan juga bisa dengan pernikahan, dan mereka akan adanya perubahan tentang perasaannya. Mereka ini akan lebih berhasrat karena untuk menikah. Kenapa? Karena yang aku lihat di sini, mereka memang sangat optimis ya satu sama lain untuk bisa adanya pernikahan, karena mereka menginginkan apa yang mereka tanam itu bahagia ya. Mereka coba akan melakukan segala cara yang aku lihat di sini. Jadi yang nomor 3 ini, perjalanan cinta telarangnya mereka ini ya, mereka gunakan segala cara ya untuk bisa ada pernikahan, dan mereka juga optimis, tapi ya mereka masih immature satu sama lain ya, karena The Page of Wands ini kan seseorang yang selalu fun-fun aja, pengennya happy-happy, terus juga energik ya. Mereka satu sama lain nggak ada ketakutan ya. Ketakutannya itu nihil, kecil gitu ya. Jadi mereka berani mengambil tantangan, yaitu menanam kebahagiaan di dalam kebahagiaannya kamu ini. Di sini Ten of Cups, dan ya menurut mereka itu fun-fun aja, happy-happy aja. Ada sebuah tantangan bagi mereka, dan mereka inginnya cepat-cepat, makanya menggunakan fire magic, menggunakan kekuatan sihir ya, karena fire magic identik dengan sihir, untuk adanya pernikahan atau di dalam pernikahan mereka, kamu ya di sini, atau hubungan kalian yang long term ini ada sebuah perubahan ya di sini. Karena mereka gunakan ya materialistis, bisa ya menggunakan kemewahan mereka dari pasangan kamu atau dengan orang ketiganya ini ya, memanfaatkan harta ya di sini yang aku lihat. So kita lihat dengan apa sih yang mereka tanam ya. Seven of Pentacles ya, mereka ingin menikah, for once ingin bahagia, ini mereka tanam. Tapi mereka suka itu, jadi gini, mereka suka bahagia di atas kebahagiaan dia orang. Jadi gini loh ya, mereka akan mengambil kebahagiaan orang itu ketika orang itu lagi bahagia, jadi jatuh sedih kamunya, karena mereka suka dengan tantangan, merasa ada apa ya, kalau dibilang tantangan tuh kayak adrenalinnya ya. Terus kan di Chariot nih, mereka suka yang satu yang bisa dimenangkan, dibanggakan, dan mereka merasa ya ini sebuah keasikan buat mereka, permainan ya, karena mereka suka dengan namanya perubahan, tidak suka yang monoton hubungan mereka ya. So kalau yang nomor 3, perjalanan cinta terlarangnya mereka ya, mereka gunakan materialistisnya mereka, entah pasangan kamu atau orang ketiganya itu ya, untuk adanya perubahan, dan salah satu menggunakan magic untuk bisa menikah dengan cepat, karena mereka ya ingin menanam tentang kebahagiaan ya dari pernikahan atau long term seseorang, karena menurut mereka itu adalah tantangan mereka. Itu yang membuat mereka merasa berbeda, merasa sempurna. The Empress ya, sempurna, merasa sempurna, bisa mendapati segalanya
Sini yang aku lihat. Jadi dibilang tuh ego lah kalau aku bilang di sini. Ya. So untuk yang nomor 3, sorry to say ya, perjalanan mereka lagi bagus-bagusnya dan energi bisa berubah. Insya Allah nanti akan aku update ya. Nanti kita akan baca lagi untuk merubah energinya lagi, karena saat ini mereka ada kebahagiaan ya. Tapi kan dunia berputar ya. So kita lihat untuk yang nomor 4. Kita lihat ini aku, hubungan perjalanan cinta terlarang mereka. Kita lihat ya. Perjalanan cinta terlarang mereka. Movements, choice, indication. Wow. Recognition and reward. Okay. Joy and delight. Air magic. Air signs. Or air. Ya, ini hanya untuk air ya. Aku nggak ada bintang-bintangan di sini. And new love. 5 of Wands. Oh my God. 4 of Pentacles. The Wheel of Fortune. First Sword. Ini aku lihat mereka lagi ada pembayaran karma ya, karena ada recognition, reward. Apa yang mereka hadapi harus mereka terima. Ya, di sini pembayaran. Kan juga mereka ada movement, choice, decision. Jadi mereka memang harus memilih perjalanan cinta mereka. Ya, di sini yang aku lihat. Dan mereka bingung nih mana yang harus mereka pilih. Movement, choice, and decision. Dan aku lihat di sini juga perjalanan cinta mereka banyak sekali konflik yang masih membuat mereka ngeblok tentang keberuntungan mereka. Bahkan yang aku lihat di sini ada pembayaran karma, ya, the Wheel of Fortune and recognition, ya, reward. Ini ada 2. Dan yang aku lihat ini kebahagiaan ini kan terbalik ya. Kalau kebalik gini kan bisa jatuh, tidak akan seimbang, sulit ya. Walaupun 2 tangan pasti capek dibandingkan kaki gitu ya. Jadi apalagi digoda dengan binatang-binatang, ini adalah spiritual guide ya. Ini hanya kayak malaikat, apa bukan malaikat, jadi kayak roh-roh gitu ya, gate-nya, pendamping. So sebenarnya mereka bahagia, tapi apa yang mereka cari dari hubungan terlarang ini ya, kebahagiaan mereka itu sebenarnya terbalik, kesedihan mereka ya. Seharusnya kan begini ya, sehingga mereka bisa merasakan bebas tanpa tertekan. Kalau begini kan tertekan, otomatis ini banyak gosip-gosip ya, gonggongan segala macam, dan juga mereka dihantui dengan pendamping-pendampingnya mereka, sehingga mereka berpikir kembali tentang cinta baru, air magic. Mereka coba untuk berpikir kembali apakah ini baik atau tidak untuk diteruskan, karena mereka menyadari dari perjalanan mereka ini memang harus ada pilihan, harus ada perubahan, harus ada dipilih ya. Makanya mereka berpikir apakah ini ada cinta baru atau tidak, atau seseorang yang lama tapi dengan karakter baru. Karena kebahagiaan mereka ini terbalik, merasa tertekan ya. So perjalanan cinta terlarang mereka, 5 of Wands, 4 of Pentacles, and the Wheel of Fortune. Nah, aku lihat ya, banyak sekali pertengkaran di antara mereka, kekacauan, drama, karena ini ada pembayaran karma ya, yang telah memang harus dipelajari lagi oleh mereka. Apa yang mereka buat itu yang mereka tuai, dan di sini membuat mereka takut untuk meneruskan hubungan ini. Kalau aku lihat, karena mereka bahagia pun merasa tertekan. Kalau begini kan tertekan, capek dong ya, pastinya tidak bisa berlama-lama gitu. So otomatis hubungan mereka ini ya harus ada perubahan, movement, dipilih dan memilih, dan juga perubahan, perpindahan.
Karena banyak drama yang mereka hadapi, banyak kekacauan yang mereka pertahankan kebahagiaan ini, tapi banyak sekali tentang tertekanan. Kenapa? Karena ada pembayaran karma yang mereka lalui, sehingga mereka berpikir kembali ya dalam keheningan mereka, apakah ini baik diteruskan atau tidak, dengan cinta baru dengan orang baru atau cinta baru dengan orang lama yang sudah mereka mempunyai feelings. Karena mereka banyak ketakutan. Bahkan di sini aku melihat mereka merindukan pasangan lamanya ya dengan cinta baru. Sini mereka juga sangat bertentangan ya, terutama tentang keuangan, kestabilan mereka, yang mana mereka takut akan pembayaran karma itu akan menuju mereka lebih buruk lagi. Di sini yang aku rasakan. Ini air sign ya, sword yang aku lihat. Mereka banyak pertengkaran nih ya, tentang kestabilan keuangan, kestabilan hubungan, dan juga mereka bertengkar tentang kisah masa lalu, yaitu ya tentang kalian dan tentang pasangannya dia. Karena mereka merasa keberuntungannya itu terbalik dan mereka bahagianya itu terpaksa ya di sini. Karena mereka bingung dengan perjalanan apa yang harus mereka lalui, karena mereka merasa tertekan dalam kebahagiaan ini. Kita lihat, ini aku melihatnya ada 5 of Wands sama 4 Swords ya, karena itu merasa takut ya. Wow, tuh ya, 4 Cups, 4 of Swords. Banyak ketakutan di dalam perjalanan cinta terlarang mereka ya. Satu, karena mereka, salah satunya mereka atau dua-duanya mengabaikan pasangan masing-masing, sehingga mereka tidak merasakan kebahagiaan di dalam hubungan terlarang mereka di perjalanannya, karena mereka merasa tertekan, mau tidak mau terpaksa. Tapi mereka juga banyak pertengkaran ya, coba untuk mempertahankan, tapi ujungnya mereka juga ingin melepaskan ya di sini. Karena aku lihat hubungan mereka ini banyak kekecewaan dan kehilangan kesempatan untuk bahagia. Bahkan mereka juga negatif dalam fokusnya itu selalu negatif. Kita lihat 5 of Wands ya. Mereka akan banyak sekali permasalahan, drama tentang kebebasan dan juga keuangan ya. Karena sini banyak perubahan dari kebebasan mereka, merasa tertekan, dikengkang sama mereka satu sama lain ya. Di sini yang aku lihat, karena mereka sama-sama adalah pemain, Knight of Wands and the High Priestess ya. Mereka sama-sama pemain dan selalu banyak ada orang rahasia yang mereka simpan untuk mencapai kebahagiaannya mereka, permainannya mereka di sini. So guys, untuk yang nomor 4 tidak mengenakan, dan sini ada penyesalan, kekecewaan dalam pilihannya mereka dalam hubungan terlarang ini, sehingga mereka merasa tertekan dalam kebahagiaannya mereka. Mereka pun berpikir untuk melepaskan kekecewaannya ini, bisa kembali kepada orang lama dengan cinta baru, dengan perasaan yang sama, dengan karakter baru maksud aku ya. Dan mereka juga coba untuk dipilih dan meninggalkan movement dalam pembayaran karma yang mereka harus terima mau tidak mau. Walaupun mereka happy, tapi merasa tidak happy sebenarnya, tertekan ya. Karena ini adalah pembayaran karma, pemutaran apa yang mereka jalani harus mereka pelajari, dan sekarang mereka dapati hasilnya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku, Lucky Tarot MS. Waalaikumsalam. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.